Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai studi komparatif literasi numerasi di SD Al-Madinah dan SD Takhasus Al-Quran. Kami yang beranggotakan Handria Khalifatun dengan NIM 2019 03 0076, Nailah Hasanah Umami dengan NIM 2019 03 0088 dan Sulastri dengan NIM 2019 03 0081 dan Wahnuruddin dengan NIM 2019 02 0065. Di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu 1. Landasan teori, 2. Landasan yuridis, 3. Landasan empiris, dan 4. Landasan praktis. Landasan teori mengenai literasi numerasi adalah kemampuan individu dalam menggunakan pengetahuan, metode, fakta, dan alat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Landasan yuridis mengenai UUD nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan. Landasan empiris mengenai rendahnya peringkat Indonesia dalam PISA dan OECD. Dan landasan praktis yaitu mengenai pemerintahan melakukan GLN pada tahun 2016 dan mulai memperbaiki kurikulum. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, dapat didefinisikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Kegiatan literasi belum terlaksana secara optimal dan masih pada tahap pembiasaan, sehingga pada tahap ini tidak terjadi pengembangan kompetensi siswa. Dengan begitu, tujuan kegiatan literasi sekolah tidak terlaksana dengan baik. 2. Kemampuan literasi numerasi siswa masih kurang. Siswa mengalami kesulitan untuk memahami dan memecahkan masalah pada soal. Yang ketiga, kurangnya penguasaan siswa pada soal hot membuat siswa tidak terbiasa dan terkesan awan dengan jenis soal tersebut. Yang keempat, siswa pembelajaran literasi numerasi yang berbeda di setiap sekolah juga dapat menyebabkan perbedaan kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Dan yang terakhir, perbedaan fasilitas pendukung dalam pembelajaran literasi numerasi di sekolah yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimanakah sistem pembelajaran literasi numerasi di SD Al-Madinah? 2. Bagaimanakah sistem pembelajaran literasi numerasi di SD Al-Takhasus Al-Quran? 3. Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran literasi numerasi di SD Al-Madinah dan SD At-Takhasus Al-Quran? Yang keempat, bagaimana perbedaan pembelajaran literasi numerasi pada SD Al-Madinah dan SD At-Takhasus Al-Quran? Penegasan istilah. Penegasan istilah merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah proposal, karena ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam proposal ini. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran kata, kami memiliki beberapa definisi yang sering digunakan, yakni 01 literasi, 03 literasi numerasi, dan 04 GLN atau Gerakan Literasi Nasional. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah membedakan pembelajaran literasi numerasi di SD Al-Madinah dan SD At-Takhasus Al-Quran. 2. Yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus memiliki 4 poin. 1. Untuk mendeskripsikan pembelajaran literasi numerasi di SD Al-Madinah. 2. Untuk mendeskripsikan pembelajaran literasi numerasi di SD At-Takhasus Al-Quran. 3. Untuk mengetahui perbedaan literasi numerasi di SD Al-Madinah dan SD At-Takhasus Al-Quran. Dan yang terakhir,
untuk menganalisis perbedaan pembelajaran literasi numerasi pada SD Al-Madinah dan SD At-Tahassus Al-Quran. Adapun manfaat penelitian. 1. Diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan sebagai pedoman atau referensi dalam pembelajaran literasi numerasi di sekolah dasar. 2. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran literasi numerasi di tingkat sekolah dasar. 3. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan untuk mengelola kelas yang menerapkan literasi numerasi sehingga kualitas guru kelas menjadi lebih baik. 4. Penelitian ini dapat menumbuhkan antusias dan motivasi siswa dalam melakukan program literasi numerasi di sekolah. Yang kelima, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa yang mengandung unsur literasi numerasi. Dan yang keenam, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah sehingga mampu membersihkan daya tarik bagi peserta didik baru. Adapun kajian teori, 1. Pengertian literasi, 2. Dimensi literasi, 3. Ciri-ciri sekolah literasi, 4. Literasi numerasi, dan yang kelima, tujuan dan manfaat literasi numerasi. Yang keenam, ada prinsip dasar literasi, ketujuh, ruang lingkup literasi numerasi, 8. Ciri-ciri sekolah literasi, 9. Komponen literasi numerasi dalam cangkupan matematika, 10. Sasaran gerakan literasi numerasi, 11. Strategi pengembangan literasi numerasi, dan yang ke-12 yaitu ada ciri-ciri siswa sekolah dasar. Kajian empirik, penelitian yang dilakukan oleh Maulidina dan Hartatik pada tahun 2018 dengan judul penelitian Profil Kemampuan Numerasi Siswa Sekolah Dasar Berkemampuan Tinggi dalam Memecahkan Masalah Matematika. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki dan Martian pada tahun 2019 dengan judul penelitian Literasi Numerasi Siswa dalam Memecahkan Masalah Tidak Terstruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Anggreyani pada tahun 2020 dengan judul Level Kemampuan Literasi Matematika pada Buku Tematik Terpadu Siswa Kelas 6 Tema Selamatkan Makhluk Hidup. Kajian empirik, penelitian yang dilakukan oleh Yomandans dan Handayani 2021 dengan judul penelitian Peningkatan Literasi Sekolah dan Literasi Numerasi melalui model Blend Learning pada siswa kelas 5 SD Kota Singgaraja. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Suswandari pada tahun 2021 dengan judul penelitian Literasi Numerasi dalam Pembelajaran Tematik Siswa Kelas Atas Sekolah Dasar. Hipotesis penelitian, pernyataan sementara ada perbedaan pembelajaran literasi numerasi yang dilakukan di SD Tahassus Al-Quran dengan SD Al-Madinah. Adapun metode penelitian, 1. Jenis penelitian yaitu studi komparasi, 2. Tempat penelitian yaitu di SD At-Tahassus Al-Quran dan SD Al-Madinah, 3. Waktu, ada 3 bulan pada bulan September-November 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa di SD Al-Madinah dan di SD Tahassus Al-Quran dengan jumlah siswa di SD Al-Madinah yang terdiri dari 269 siswa laki-laki dan 248 siswa perempuan, dan jumlah siswa di SD Tahassus Al-Quran yang terdiri dari 383 siswa laki-laki dan 346 siswa perempuan. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 300 yang diambil dari jumlah populasi yang ada yaitu 1.300 siswa. Teknik pengembalian sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel random sampling. Variabel. Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian yang disusun dalam suatu penelitian
yang menunjukkan variasi baik secara kuantitatif atau kualitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas. Satu variabel bebas ke-1 yaitu literasi numerasi pada siswa SD Tahasus Al-Quran. 2 variabel bebas kedua yaitu literasi numerasi pada siswa SD Al-Madinah. Teknik pengumpulan data. Ada tes, wawancara, dan dokumentasi. Tes adalah seperangkat rangsangan atau simulasi yang digunakan untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kepada informan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen. Instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen tes. Indikator, aspek, dan nomor soal. Indikator yaitu mencakup memakai data, menggunakan konsep numerasi, mengaplikasikan literasi numerasi. Aspeknya yaitu mengumpulkan data, menghitung bilangan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian, menggunakan konsep hitung numerasi, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan numerasi dalam kehidupan sehari-hari, membuat argumen berdasarkan informasi tematis atau solusi masalah tematik. Nomor soalnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen wawancara, bidang koordinator kurikulum. Rumusan masalah. 1. Bagian rancangan program literasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan nomor pertanyaan 1, 2, 3, 4. 2. Bagaimana pelaksanaan program literasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan nomor pertanyaan 5, 6, 7, dan 8. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program literasi numerasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan nomor pertanyaan 9. 4. Apa faktor pendukung pelaksanaan program literasi numerasi di SD Tahasus Al-Quran atau SD Al-Madinah dengan nomor penanya 10 dan 11. Dan yang terakhir 5. Apa faktor penghambat pelaksanaan program literasi numerasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan nomor penanya 2 dan 12 dan 13. Instrumen penelitian. Kisi-kisi wawancara dengan guru kelas. Rumusan masalah, bagaimana kemampuan literasi numerasi di siswa SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan nomor pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran literasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan nomor pertanyaan 4, 5, dan 6. Yang ketiga, apakah setelah pembelajaran literasi numerasi yang dilakukan Bapak atau Ibu guru selalu memberikan asesmen atau evaluasi pada siswa? Nomor pertanyaannya yaitu 7, 8, 9. Yang keempat, bagaimana hasil evaluasi atau asesmen literasi numerasi siswa yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru dengan nomor pertanyaan 10 dan 11. Yang kelima, apakah menurut Bapak atau Ibu guru kemampuan literasi numerasi pada siswa juga mempengaruhi hasil belajar matematika dengan nomor pertanyaan 12 dan 13. Dan yang keenam, apa saja strategi pembelajaran yang dilakukan Bapak atau Ibu guru untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada siswa dengan nomor pertanyaan 14 dan 15. Instrumen penelitian. Kisi-kisi wawancara dengan siswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pembelajaran literasi numerasi yang kamu laksanakan dengan nomor pertanyaan 1, 2, 3,
4, dan 5. 2. Apakah dalam proses belajar tersebut kamu memahami materi literasi numerasi yang disampaikan guru dengan nomor pertanyaan 6, 7, 8, dan 9? Yang ketiga, apakah setelah mendengar penjelasan guru, kamu dapat memahami soal atau pertanyaan yang terkait literasi numerasi dengan nomor pertanyaan 10 dan 11? Yang keempat, apa saja kesulitan yang kamu temukan saat mengerjakan soal atau pertanyaan yang terkait dengan literasi numerasi dengan nomor pertanyaan 12, 13, dan 14? Dan yang kelima, apakah menurut kalian dengan memahami konsep literasi numerasi, kalian dapat mengerjakan soal matematika dengan mudah dengan nomor pertanyaan 15? Instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen dokumentasi. Rumusan masalah. 1. Pelaksanaan program literasi numerasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan alat dokumentasi yaitu alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. 2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program literasi numerasi guru di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan alat dokumentasi yaitu alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Yang ketiga yaitu faktor pendukung pelaksanaan program literasi numerasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Yang keempat, faktor penghambat pelaksanaan program literasi numerasi di SD Tahasus Al-Quran dan SD Al-Madinah dengan alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Yang kelima, strategi pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada siswa dengan alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Yang keenam, pemahaman siswa terhadap materi literasi numerasi yang disampaikan oleh guru dengan alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Dan yang ketujuh yaitu kemampuan siswa dalam mengerjakan soal matematika dengan alat dokumentasi yaitu alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Tes. Dalam penelitian ini, kami menggunakan instrumen tes untuk mengetahui kemampuan literasi numerasi siswa. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah uji validitas untuk membuktikan tes tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi. Kami menggunakan validitas konstruk. Wawancara. Untuk instrumen wawancara, kami menggunakan uji validitas isi atau konten. Validitas dan reliabilitas instrumen. Reliabilitas menurut Fitman, reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas yang kami lakukan adalah menggunakan reliabilitas internal karena perhitungan dilakukan berdasarkan data dari instrumen yang telah dipilih. Untuk jenis yang digunakan menggunakan rumus Cranbread atau rumus koefisien reliabilitas alfa Cranbread adalah sebagai berikut. R T sama dengan K per K-1 dalam kurung 1 min delta T S pangkat 2 T per S pangkat 2 T. Teknik analisis data. Analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan dalam penelitian karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis data. Uji persyaratan analisis. A. Uji normalitas. Rumus yang digunakan adalah uji C kuadrat sebagai berikut. X kuadrat K delta T E dalam kurung O I min EI kuadrat per EI.
B. Uji homogenitas. Pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan uji kesamaan dua variabel f, yaitu f variansi terbesar dikurangi variansi terkecil. Yang C yaitu uji linearitas. Kami menggunakan Ramsey Reset tes dalam mengukur uji linearitas. Teknik analisis data uji pendahuluan. A. Uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dengan uji normalitas Lipforce, hipotensi yang digunakan untuk uji normalitas, HO data distribusi normal, H1 data distribusi tidak normal. B. Uji homogenitas. Pada analisis tahap awal ini menggunakan uji kesamaan varians uji F. Teknik analisis data uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang independen menggunakan teknik statistik t-test dua sampel. Uji hipotesis penelitian untuk menguji hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan yang signifikan atau tidak antara kemampuan literasi numerasi di SD Takhasus Al-Quran dan SD Al-Madinah. Teknik analisis data uji lanjut. Analisis data tahap lanjut dilakukan untuk menganalisis perbedaan kemampuan literasi numerasi siswa di SD Takhasus Al-Quran dan SD Al-Madinah.